Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan lanjut ke OSN 2019 tingkat provinsi Mapel Biologi teman-teman untuk soal genetika. Jadi silakan disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, ini untuk nomor 33, seorang peneliti di bidang genetika bernama Prof. Pramanda ingin mengetahui adanya pautan dari beberapa gen pada tumbuhan berbunga. Diketahui gen A mengatur sifat warna bunga dengan alel dominan A besar menentukan warna bunga kuning, dan alel resesif A kecil menentukan warna bunga putih. Gen B besar mengatur bentuk buah dengan alel dominan B besar menentukan bentuk buah lonjong, dan alel B kecil menentukan buah bulat. Gen C besar mengatur tekstur biji di mana alel dominan C besar menentukan tekstur halus dan alel C kecil menentukan tekstur kasar. Prof. Ramanda menyilangkan dua indukan galur murni bergenotipe A besar, B kecil, C besar dengan A kecil, B besar, C kecil, sehingga menghasilkan F1 heterozigot. Kemudian beliau melakukan pembiakan dari anakan F1 tersebut dengan penyerbukan sendiri. Data genotipe dari F2 tersaji pada sebagai berikut. Nah, ditanya jarak antara gen A besar dengan B besar kurang dari 20 cm. Morgan gitu, teman-teman. Yang ini. Ini ya. Ini tar. Yang ini. Kita pakai dulu yang ini, teman-teman. Nah, eh kita pakai yang ini dulu ya, teman-teman, karena ini kan ini paling resesif semuanya. Jadi kalau sifat resesif itu kan sudah pasti gitu kan. Ini kan sudah pasti sifatnya resesif gitu. Jadi ini juga sih sebenarnya sudah pasti sifatnya dominan, boleh sih dipakai ini. Jadi sebenarnya nggak masalah mau pakai ini dengan ini. Kecuali nanti kalau misalnya teman-teman ketemu soal yang dia nggak pakai kode-kode kayak gini teman-teman. Dia dia itu ngasih tahu sifat kuning kuning terus dia bentuk buahnya lonjong dan misalnya yang C besar apa halus kuning lonjong halus gitu teman-teman. Teman-teman kalau misalnya mau menghitung jarak A dengan A besar dan B besar nggak bisa pakai data ini. Data kuning lonjong sama ini kuning lonjong halus tadi itu teman-teman karena itu bisa jadi kan di antara mereka tuh ada yang sifatnya resesif kan ini kan dominan gitu teman-teman. Jadi teman-teman untuk kali ini bisa nih pakai yang ini, bisa juga pakai yang ini teman-teman. Kita coret aja dulu untuk yang C-nya, jadi nggak usah dilihat yang C-nya ya. Ini nggak usah dulu dilihat. Terus kita pakai yang 10. Nah, mari pertama kita hitung dulu ya semua jumlahnya teman-teman untuk yang totalnya semua ini indukan anakannya gitu. Nah, setelah ditotal ternyata hasilnya ada 1000 ya teman-teman. Jadi langsung aja kita buat dulu ininya, tempat buat ngetiknya ini. Jadi gini. Perlu teman-teman tahu lagi bahwa A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan A besar, B besar, besar ini adalah RK. Kalau kita mau menghitung RK, berarti kita otomatis mengetahui jarak A besar, B kecil, teman-teman. Nah, jadi gitu. Kita langsung hitung aja. Tadi 10 gitu ya. 10, 10 per 1000. Hasilnya adalah 0,01 teman-teman. Ini baru jarak sih, peluang. Ini baru peluangnya gitu teman-teman. Peluang dari ini si ini bukan bukan peluang, sorry, proporsi. Proporsinya nih 0,01. Karena ini kan belum di akar kuadrat ini kan teman-teman. Karena kita kan mau cari dulu nih A besar dengan B besar gitu. Makanya gini kita sudah tahu. Nah, supaya kita mau mengetahui jaraknya teman-teman, maka kita harus ukur dulu nih frekuensinya gitu teman-teman ya. Maka gini, ja RK, jumlah RK ini itu sama dengan tadi kita hitung aja langsung 0,01. Hasilnya adalah 0,1. Ini adalah RK. Kalau diketahui RK teman-teman, nilai dari RK berarti itu adalah jarak ini teman-teman. Jarak A besar B kecil. Kalau kita ketahui RK-nya, itu adalah jarak A besar B kecil. Gitu teman-teman.
Jadi sedikit berbeda ya. Kalau misalnya kita ketahui RK-nya, sekali lagi kalau kita ketahui RK-nya, maka kita akan tahu langsung jarak A besar B kecilnya teman-teman. Lalu bagaimana cara mencari jarak gen A besar dengan B besar? Kita lihat dulu lagi nih teman-teman, berapa sih RK-nya? Kalau kita abaikannya dulu anunya, C-nya. Yang RK itu yang mana aja nih? Yang RK tuh yang ini enggak RK ya, karena dia ada ini B kecil. Ini juga ada kecil, ini ada B kecil. Berarti nggak ada yang RK ya teman-teman. Yang RK tuh cuma ini, dua. Karena cuma ada dua RK, berarti langsung aja teman-teman. Ini langsung aja RK, jarak A besar B besar itu sama dengan dua kan RK-nya, berarti dua kali peluang jarak atau peluang atau jarak di jarak A besar B kecil 0,1 sama dengan 0,2 teman-teman. Jadi untuk ini kalau kita mau persenkan ini kan sebenarnya samanya ya dengan 2 per 100 gitu teman-teman. Jadi langsung aja kita coba menjadi persen. Ini kan sama aja kalau dihitung nanti kan ujung-ujungnya 20%. Nah, kalau 20% dalam peta map gen itu, 20% itu sama aja dengan 20 centimorgan, teman-teman. Jadi kalau ada 20% samanya dengan 20 cm, centimorgan. Jadi jarak A besar B besar ini adalah ini. Dia 20 centimorgan. Dia bukan kurang dari 20 centimorgan, tapi dia memang pas 20 centimorgan. Jadi untuk opsi A salah ya, teman-teman. Kemudian untuk opsi B, jarak antara gen A terhadap C sama dengan B terhadap C. Jadi maksudnya gini, misalnya nih, jarak antara A terhadap C sama dengan B terhadap C. Jadi ada AC, misalnya ini AC ya. AC itu sama dengan B dengan C. Misalnya gini. Ini sama ini teman-teman. Maksudnya sama. Nah, apakah benar? Kita lihat. Sebenarnya ini ada dua cara sih teman-teman nentuinnya. Yang pertama, teman-teman sendiri bisa hitung. Tapi daripada menghitung, lebih baik kita lihat dulu ya. Ntar dulu dihapus dulu ya teman-teman. Ininya dihapus. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman. A besar, A besar, C besar, C besar. A besar, A besar, C besar, C besar. A kecil, A kecil, C kecil, C kecil. Nah, ini fenomena yang unik ya teman-teman. A kecil, A kecil, C kecil, C kecil. A besar, A kecil, C besar, C kecil. Berarti teman-teman dapat bisa simpulkan bahwa terjadi linkage atau penempelan gitu antara yang gen A dengan gen C. Karena terjadi penempelan, maka otomatis begini modelnya teman-teman. Gambarnya bukan begini. Itu begini modelnya. A, C, baru ke B. Jadi dia begini, bukan begini. Ini yang benar ya teman-teman. Jadi jarak antara gen A besar terhadap C besar ini bukan sama, tapi yang benar itu adalah jarak gen A besar C besar baru B gitu. Jadi gini, tidak sama dia teman-teman. Kemudian untuk opsi C, hasil persilangan menunjukkan tidak terjadinya pindah silang ganda. Benar ya teman-teman, karena syarat untuk terjadinya pindah silang ganda itu kan dia harus punya dua garis gini teman-teman, harus ada dua jarak ini. Kalau dia cuma satu, bagaimana caranya dia silang ganda kan? Kalau ini kan dia cuma bisa silang di sini. Di sini sama B kecil di bawahnya kan teman-teman. Nah ini namanya pindah silang tunggal gitu teman-teman. Jadi untuk opsi C benar. Kemudian untuk opsi D, jika individu F1 disilangkan dengan individu homozigot resesif, maka anakannya akan memiliki fenotipe yang sama dengan salah satu induknya adalah 20%. Jika individu F1 disilangkan dengan individu homozigot resesif, ini ya, maka anakan yang memiliki fenotipe sama dengan salah satu induknya adalah 20%. Jadi kita akan hitung ya teman-teman. Nah, jadi ini ada tabel kosongnya teman-teman. Nah, kita lihat. Ini gametnya ini kan sudah diketahui ya teman-teman. Dan kita perlu supaya biar lebih cepat ya. Yang ini kan yang C besar ini kan C ini kan nempel ya sama dengan A ini kan nempel sama A dan dia nempelnya
perkapitalisasinya gitu teman-teman. Jadi kalau A besar nempelnya sama C besar, A kecil nempelnya sama C kecil gitu teman-teman. Jadi kita abaikan aja dulu ya. Kita lihat A besar, B besar berarti ya. Ini kan yang yang F1-nya itu kan hasilnya kan itu. A besar, besar B kecil. Ini teman-teman. Kan ini kan kalau disilangkan kan jadinya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil teman-teman. Jadi kalau kita hilangkan C-nya jadinya gini teman-teman. Tuh gametnya. Terus untuk yang sisanya tuh adalah ini. Nah, jadi karena kita tahu sudah, maka langsung aja kita silangkan. Nah, ini langsung aja ya teman-teman. Nah, kita sudah dapat nih. Terus dia bilang nih 20%. Dia bilang ini adalah 20%. Apakah benar 20% yang sesuai dengan salah satu induknya? Induknya itu yang ini. Yang dia beda ya, beda kapitalnya. Yang ini ya, teman-teman. Yang ini sama yang ini. Yang induknya kita lihat, teman-teman yang sesuai dengan induknya mana? Yang ini ya. Dua nih. Nah, ini kan sudah pas nih. A kecil, B besar nih. Nah, kan ini juga ya. Ada A besar terus sisanya B kecil. Berarti yang sesuai dengan induknya adalah 2/4 gitu teman-teman. Atau bisa dikatakan 50% gitu. Jadi untuk opsi D salah ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan untuk soal kali ini adalah teman-teman yaitu untuk jawabannya tuh yang benar adalah opsi A salah, ya, opsi A salah, opsi B salah, opsi C benar dan opsi D salah. Itu teman-teman. Nah, sekian dulu pembahasan untuk kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.